warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala min lisani yafqahu qawli wa para Bapak Haji, Bu Haji, tokoh masyarakat Makassar dan sekitarnya, jamaah hidayah silaturahmi Ikhwan Rahman Islam, segenap para pengurus, para pendengar, para pecinta pengajian rutin. Alhamdulillah atas izin Allah, semoga hari ini kita semuanya sehat walafiat, kita nikmat iman, nikmat Islam, panjang umur, murah rezeki, bisa bersilaturahmi, bisa bersinergi, mudah-mudahan silaturahmi kita membawa barokah. Amin. Salam kita sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan banyak hal contoh di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita bisa mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Di antara sunnahnya adalah kita menyelenggarakan kegiatan-kegiatan keislaman yang membuat semangat kita, menambah rasa iman dan takwa kita, dan juga sebagai hiburan, sebagai seni, sebagai media silaturahmi, sebagai tempat ngopi RT, dan juga saling curhat di dalam majelis ini, sehingga mudah-mudahan Allah meridhai pertemuan kita dan bisa diberikan kekuatan lahir batin sampai kita dicabut nyawa kita, insya Allah masih tolakul ilmi, menuntut ilmu untuk menyinari kehidupan, menambah wawasan, menambah keyakinan, dan juga menambah kemantapan kita di dalam ibadah. Itu yang penting. Kemudian bahwa kita sudah ada agenda kemarin, mohon izin beberapa waktu kita diliburkan, PRT nggak apa-apa, tetap semangat malam hari ini karena kita takziah habis maghrib, habis isya nanti tahlilan, maka kita majukan pengajian kita menjadi malam hari ini. Sama-sama menyemangati kita. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bil billahi sholatan daimatan Sallallahu Muhammad. Jemaah Islam yang saya muliakan, terima kasih atas bergabung Pak Wawan, juga teman yang baru, silahkan, ini bebas, pengajian untuk umum, kalau untuk masyarakat luas silahkan bergabung. Dan perlu diketahui, untuk pengajian bapak-bapak malam Senin misalnya ngaji di Bani Umar, silahkan. Hari apa ngaji di Manudin, silahkan. Hari apa lagi di Gang Anggrek, silahkan. Untuk malam minggu kita rutin sini, kadang di Ojang, kadang dirubah hari karena kita juga bisa acara keluar kota dan lain sebagainya, itu nggak apa-apa. Jadi pengajian itu boleh gabung dimanapun, silahkan bapak-bapak menuntut ilmu, karena menuntut ilmu itu bebas. Tapi pesan saya jangan salah berburu, karena kalau salah nanti alirannya bisa pahamnya beda. Kalau udah pahamnya beda, ya nggak enak juga kita ngaji. Ya, sebaiknya contoh yang mau tahlil, tahlilan. Jangan sampai tahlil itu dibilang bid'ah.
Yang hobi sholawat-sholawatan, jangan sampai dibilang sholawat itu bid'ah. Yang hobi ngadain maulidan, ini sebentar lagi kita maulid bulan September nih ya. Pade coba nanti dirapatkan apakah kita menyelenggarakan maulid di musola atau tidak. Nanti kita rapat bersama terkait dengan pelaksanaan maulid. Malam hari ini kita akan ngaji masih dalam seputar kitab Lubabul Hadis. Kitab Lubabul Hadis ini menyangkut dengan beberapa judul. Nah, judul kita malam hari ini adalah Fi Fadilatis Sabri Indal Musibah. Bab yang menjelaskan tentang fadilah keutamaan sabar indal musibah, ketika kita mendapatkan musibah. Jamaah yang saya hormati, Fi Fadilatis Sabri Indal Musibah maksudnya adalah bagaimana umat Islam ketika diberikan ujian sama Allah, bagaimana menyikapinya, harus seperti apa. Qala Nabi, berkata Rasulullah SAW, as-sabru, bermula sabar itu inda sadmatil ula, pada saat goncangan yang pertama. Artinya apa? Sabar yang paling utama itu adalah sabar ketika kita mendapatkan goncangan yang pertama. Contoh ya, kalau kita dapat ujian seperti hari ini, kematian, itu ujian kesabaran dari istri, anak, keluarga pas saat goncang. Namanya orang diuji pasti gitu. Udah, kalau kita kehilangan sesuatu pasti kan goncang. Itu pahalanya gede banget kalau kita sabar. Itu maksudnya. As-sabru inda sadmatil ula. Di saat goncangan pertama ceker kitanya sabar, itu pahalanya gede banget. Kira-kira begitu. Waqala, berkata siapa Rasulullah SAW, laukana sabru, jikalau adanya kesabaran itu rojulan diibaratkan seperti laki-laki itu si sabar, lakana rojulan karima, maka sabar itu seperti laki-laki yang mulia. Apa maksudnya? Orang yang sabar kalau diibaratkan cowok, ini cowoknya cowok cakep, cowoknya mulia, cowoknya baik, itu orang sabar. Berarti sebaliknya, kalau dia nggak sabar kayak cowok yang kurang cakep. Nah, ini cowok yang cakep itu adalah gambaran dari kesabaran. Waqala, bersabda siapa alaihi salatu as-salatu wassalam, Rasulullah, idza ahabballahu, apabila Allah mencintai abdan, hambanya, ibtalahu, maka Allah menguji hamba itu. Justru diuji oleh Allah itu karena saking cintanya Allah kepada hambanya. Bibalain, dengan ujian, cobaan, godaan, gangguan, la dawa'a, yang tidak ada obatnya, lahu, bagi orang tersebut. Jadi makin banyak diuji, sebenarnya makin Allah sayang. Tapi memang kita kadang nggak kuat diuji oleh Allah, berat. Makanya perintahnya fa'in sobaro, kalau dia sabar diuji, ijtabahu, Allah memilih hamba yang sabar itu. Wa in rodiya, kalau dia ridho atas ujian Allah, istofahu, dia akan dipilih Allah, dia akan dicintai Allah kalau dia ridho atas ketentuan Allah. Wa qala alaihi salatu wasallam, berkata siapa Rasulullah SAW, mata jar'ah, tidak ada orang meneguk seteguk air atau menelan. Mata jar'ah abdun, tidaklah seorang hamba meneguk. Arti neguk itu apa ya? Menelan lah kira-kira ya. Jur'atan, satu kali telenan. Kita menelan satu kali telenan. Afdalu, yang lebih utama, indallahi, di sisi Allah, min jur'ati ghaidin, sebagaimana jur'ati ghaidin, tegukannya orang yang menahan.
Menahan apa ini? Kadzamaha ibtigha'a wajhillahi ta'ala. Menahan amarah, yaitu kadzamaha, dia menahannya itu telanan. Telanan itu saking gemesnya, saking marahnya, saking emosinya. Ibtigha'a wajhillahi ta'ala, hanya mengharapkan ridho Allah Ta'ala. Jadi orang yang nelen apapun, tidak ada telenan yang paling bagus kecuali dia menelan hawa nafsunya, marahnya ditahan, emosinya ditahan, hanya nyari ridho Allah. Itu pahalanya gede banget gitu maksudnya. Ya, memang bahasa Arab kayak begini, Pak. Maksudnya pahalanya gede yang bisa nahan hawa nafsu atau emosi. Wa qala, dan bersabda alaihi salatu wassalam, Rasulullah SAW, as-sabru utawi sabar. Wasiatun itu wasiat. Wasiat apa sudah? Wasiat itu pesan ya? Pesan. As-sabru, kesabaran itu adalah wasiatun, sebuah wasiat min wasayallah, dari wasiat-wasiatnya Allah. Allah punya wasiat banyak. Salah satu wasiat Allah adalah disuruh apa dah? Sabar ya, fokus ya. Pak De ngitung duit. Mudah-mudahan sambil ngitung ilmunya Mas Pak De. Kita dibatasi waktu, azan isya selesai. Maka saya gaspol. Jadi kalau cakmur sambil ngeliatin jam. Kami kita begitu khotbah lihat jam. Jadi kita batasannya jam. Mudah-mudahan jamnya nggak rusak itu. Benar nggak itu jam? Pak RT, jamnya benar tuh. Sesuaikan dengan HP itu. Benar ya? Saya lagi ngelirik jam itu. Nah, sabar itu adalah wasiat dari beberapa wasiat Allah Ta'ala fi ardihi, di muka buminya Allah. Man hafidhaha, siapa yang menjaga wasiat Allah, najah, dia akan selamat. Udah, siapa yang menjaga wasiat Allah, dia akan selamat. Wa man dhayaha, siapakah yang menyia-nyiakan wasiat Allah, halaka, dia akan hancur. Jadi yang sabar, bagian wasiat Allah, kalau dijaga dengan baik hidupnya selamat, tidak disiksa Allah. Tapi yang mengentengin atau nyanyain atau enggak ngamalin wasiat Allah, hidupnya akan hancur, celaka. Celaka di sini artinya dapat siksa. Wa qala, ada bersabda Rasulullah SAW, auha, telah mewahyukan Allah, siapa Allah Ta'ala yang maha tinggi, ila kepada Musa bin Imran, Nabi Musa bin Imran alaihissalam, semoga Nabi Musa dan Imran dapat keselamatan. Pesannya apa? Allah berfirman apa? Mewahyukan apa? Ya Musa, wahai Nabi Musa. Pak De, fokus dulu Pak ya. Ya Musa, wahai Nabi Musa. Malam yardo, siapa yang gak ridho biqodoi, ketentuanku, walam yasbir, dan gak sabar, ala balai, dicoba Allah, walam yaskur, gak terima kasih, nakmai, nikmat-nikmatku, kata Allah, wal yakhrud, maka keluarlah dia, min baini ardi, antara bumiku, wasamai, dan langitku, suruh kabur dia. Jadi yang nggak sabar, yang nggak ridho, yang marah-marah mulu, yang tidak menerima ini takdir dari Allah, suruh keluar dari bumi dan langit. Nah, itu tempat tinggalnya malah langit nggak boleh, di bumi nggak boleh, Bang Mawan. Nah ini yang nggak ridho, maka harus belajar ridho, sabar. Syukur. Ini kata kuncinya nih, ini doang nih. Musa, ente ridho, ketentuanku, enak, gak enak, celaka, bahagia, sengsara. Biasa itu, dagang, naik, turun, bangkrut, rame, sepi, biasa kan? Banyak duit, lagi nggak banyak, gaji lagi tanggal muda, tanggal tua, sekarang tanggal tua. Kata udah, gue nggak kenal tanggal gue. Ini tanggal tua nggak ada urusan. Yang penting ridho sama Allah, lagi punya duit, dompet tebel, dompet kecil.
Walam yasbir ala balai, tapi dia nggak sabar diuji oleh Allah. Walam yaskur namai, padahal dia nggak bersyukur sama Allah, nikmatnya banyak, bisa makan, bisa kumpul, bisa duduk, bisa naik motor, bisa minum jamu, apalagi pakai baju masih bisa, di rumah bini masih ada, apalagi makan masih enak, beli obat bisa, piknik bisa, naik bis bisa. Nah, nikmat Allah lebih banyak dari cobaan. Cobaannya dikit sekali. Cobaan Allah itu nggak banyak nikmatnya. Fal yakhruj min baina ardi was samai, keluar aja ente dari langit dan bumi. Wal yatlub robban siwai, ini yang lebih parah nih. Ini parah nih nih. Wal yatlub robban lahu siwai, cari aja ente Tuhan selain gua. Tuh bahasa Abdul Betawi. Jadi kalau memang ente protes mulu, dikasih gini protes, enak protes, udah ada AC masih bilang panas, bisa makan masih ngeluh juga sama Tuhan, apa baik di rumah ada, cari Tuhan selain gua. Berat tuh, terjemah Betawi aja dah. Karena kalau bahasa Arab terjemah bagusnya gini, silakan Anda mencari Tuhan selain diriku, gitu terjemahannya. Terjemah bagusnya. Wa qala sallallahu wassalam, berkata sahabat Rasulullah SAW, as-sabru indal musibah, sabar dikala mendapatkan musibah, bitis amiatin darajah, mendapatkan 900 derajat. Amin. Ingat Pak. Oh iya, kata Ustaz kemarin, gue pengen dapat 900 derajat. Sabar. Emang sabar itu berat Pak? Sabar. Di kantor kita nih teman resek banget. Di dagangan, lawan dagang ya dagang, lawan politik sama politik, lawan partai sama partai, lawan ustad dengan ustad. Bener nggak? Pak Bambang? Ya. Lawan tukang bangunan ya tukang bangunan. Iya. Artinya syirik, apa ya? Syirik, hasad, dengki, biasa. Ada istilah apa? Biar anjing menggonggong kapilah tetap berlalu. Dor, selesai. Begitu Pak RT. Masalah orang hasad itu biasa Pak. Saya ada tahu depan saya, ada makanan, ada kacang. Depan ente nggak ada, ente syirik sama gua. Lah gua ada tahu. Nah, gitu kira-kira Pak. Saya punya handphone, ente nggak megang handphone, syirik sama saya. Saya punya mobil misalnya, Bapak nggak punya mobil, syirik sama orang yang punya mobil. Biasa itu Pak. Nih, apalin Pak, bawa pulang nih. Likuli, zinikmatin, hasudun. Setiap orang yang punya kenikmatan pasti ada yang dengki. Bawa pulang. Setiap punya apa aja, punya bini cantik. Ada nggak yang syirik? Ada. Diangkat jabatan, ada nggak yang syirik? Ada. Nah itu. Jadi kalau orang dapat nikmat, ada yang nggak suka, biasa aja coy. Udah pasti semua. Pak Ade, proyek 1 minggu dapat duit 50 juta, camur nggak dibagi. Nah, Pak Ade uang denger. Nah kan gitu. Bilang, kadang-kadang dapat duit sekali dapat 100 juta, 50 juta ke Pak Ade. Tapi sekali nggak dapat 2 bulan kosong. Ya. Tapi biasa aja. Makanya kalau punya duit banyak jangan diumbar. Punya duit banyak di share mulu ke berbagai grup. Goblok kata saya. Udah jelas orang mah jiwanya kan hasad Pak. Punya apa aja yang enak-enak jangan di-share kecuali ngasih. Boleh nge-share sambil bagi. Nah itu. Kalau nge-share nggak bagi jangan. Kita lagi makan enak di pala kakap, makan sama bini, sama keluarga 5 porsi, habis 500.000 misalnya. Foto-fotoin doang di-share ke grup. Yang di grup marah-marah, ngiler doang dia kan. Kecuali diajak makan pala kakap, ayo ngikut makan pala kakap, dia ikut makan, dia nggak marah. Nah, gaspol. Ustaz, lawannya Ustaz nggak? Ustaz. Saya banyak jadwal khutbah, yang nggak punya jadwal marah sama saya. Biasa itu mah. Tenang aja Pak. Kita ada jadwal dakwah, orang lain nggak ada, marah. Ya Ustadz lawannya Ustadz juga, Kiai lawannya Kiai, Menteri lawannya Menteri, caleg lawannya caleg.
Sekarang calon wakil wali kota, calon gubernur, lawannya siapa? Lawannya ada. Oh, nggak ada lawannya? Oh iya. Ya, betul. Jadi kalau orang politik, lawannya politik biasa, dan nggak usah marah Pak, biasa aja. Nggak usah saling menjegal, biasa aja. Nanti Allah yang punya keputusan, siapapun yang terpilih itulah yang terbaik. Amin. Jadi kita mah ngaji Islamnya enak. Nanti siapa wali kota yang jadi, alhamdulillah. Gubernur siapa yang jadi, kita dukung. Sekarang presiden yang udah jadi siapa? Ya kita dukung Pak. Mau nyari presiden mana lagi? Lagi yang tadi tuh. Kalau kita nggak ridho itu keputusan Allah, cari aja Tuhan selain gua. Kan begitu repot. Maka kita harus berusaha ridho. Ada teman kita mati, saudara kita meninggal, biasa, ya Allah innalillah, nangis saja, nggak apa-apa. Nangisnya jangan lama-lama. Dapat musibah nangis itu wajar Pak. Datang ke makam kita nangis, ibu kita meninggal, saudara meninggal. Ya Allah semalam masih, ya Allah kemarin masih ngerokok sama gua. Ya Allah kemarin masih ngopi, kemarin masih ngobrol, kemarin masih ngaji. Kok subuh sudah meninggal? Biasa. Kita nangis sebentaran aja, minta sama Allah diberikan kesabaran. Itu maksudnya. Insya belum nyesat. Sambil makan aja Pak, belum nyesat. Dikit lagi selesai. Sabru sa'atin, kesabaran sesaat itu khairun minad dunya. Sabar sesaat itu lebih baik daripada dunia wa ma fiha. Ini Pak RT. Di jalanan motor kita disenggol, ceker. Marah apa marah? Marah, tapi jangan keterlaluan marah. Turun langsung dipukul-pukul aja. Negara kita ini negara hukum, jangan main pukul-pukul aja, jangan. Yang penting dia tanggung jawab, pecah, saya selesaikan. Mas, jangan marah Mas. Saya tanggung jawab, motor saya betulin. Itu yang gentle Pak. Maka kalau tabrak, langsung cepet angkat tangan. Ini mobil kita lagi apa tuh, sepion, ditabrak on motor, tier gitu kan. Kadang kan sering tuh, dia udah angkat tangan gini gitu dah. Mau dikejar juga orang nyampe, orang macet, ya kan? Dibiarin aja. Liar itu. Emang di jalanan Pak, ilmu jalanan. Motor ngerem dadakan semua, yang depan wik, sekalinya nabrak beruntun itu. Saling memaafkan aja Pak. Penyoknya nggak seberapa kan, penyok semua itu. Dus gitu, tabrakan beruntun. Nah, itu sikap yang diajarkan oleh agama kita. Kelihatannya berat, enggak, sebenarnya enggak berat. Latihan aja Pak, latihan menang. Contoh, ya mobil saya kena nih. Kalau Bapak maafin, nanti Bapak ngenain mobil orang lain dimaafin juga. Tapi kalau kita udah biasa terus, pokoknya bawahnya perang aja. Perang itu nggak menyelesaikan masalah Pak. Kita mukulin orang di jalanan bisa, pukul-pukul mah. Menang juga belum tentu, kalah juga bisa iya, tapi rugi. Jadi kalau ada menghadapi kejahatan orang, 1 sabar, 2 syukur, 3 diemin aja, ntar juga hilang. Serahkan kepada Allah, tawakal, nangis, zikir sama Allah, ya Allah selesaikanlah orang itu, selesai. Tapi kalau Bapak lawan dengan omongan lagi caci maki, WA, di-share ke YouTube dan lain-lain, gak usah Pak. Diemin baik tadi Pak, selesai. Itu tadi rumusnya. Semua orang yang diberikan nikmat sama Tuhan, siap-siap dia dibenci oleh orang lain. Biasa. Siap ya dah. Udah punya bisnis Padang. Orang yang pengen buka warung Padang marah sama udah. Biasa itu ya. Jadi nggak usah kaget. As-sabru ala arba'ati awjuh. Pade, sabar itu ada 4 rupa. Pertama, sabrun alal faraidi, sabar menjalankan kewajiban. Ya, Ebi, sholat, sabar. Berat banget gua, perasaan gua baru tidur udah azan lagi, baik. Ini perasaan baru tadi udah azan lagi aja. Menjalankan kewajiban ini berat kerjanya. Sholat juga berat, ya kan? Seberat-beratnya ya bismillah, namanya sabar menjalankan. Puasa berat nggak? Puasa Ramadan kan nggak makan, nggak minum, berat, tapi biasa aja. Pergi haji juga berat. Ya, yang aja diomelin. Wasobrun alal musibah, sabar kalau dapat musibah. Kalau dapat musibah baca apa? Inna lillahi wa inna ilaihi. Jangan buset, bujuk, cibah, aduh jangan Pak.
Jangan Pak, jangan keluarin kata-kata yang diragunan. Cekwir, dosa apa gua ini, langsung kita caci maki diri kita, boleh nggak? Nggak boleh Pak. Biar Bapak jatuh, tenang aja Pak. Innalillahi ya Allah, istighfar boleh. Astagfirullahaladzim, gua tadi salah apa, gua dosa, boleh. Tapi kalau mencaci diri kita sendiri, jangan Pak. Usahakan kalau bisa jangan. Mata gua udah buta kali ini ya. Jadi diri kita sendiri dicaci maki, nggak boleh Pak, nggak usah. Ya Allah, saya salah apa tadi, langsung istighfar aja. Insya wasobrun ala adan nas, sabar ketika disakiti orang tadi. Makanya kalau ada yang rese, ada yang jahatin, ada yang memfitnah, ada yang jelek-jelekin, sabarin aja, sabar. Wasobrun alal pakri, sabar ketika bokeh. Adik, sabar juga ketika bokeh, mending dibawa merokok aja. Lama nggak megang duit banyak nih, sabar. Kapan nih cair gua nih, nggak cair, sabar ya. Pak, ada cara tadi, Pak Ilham? Ada cara ya. Wasobru alal faraidi taufikun. Bermula sabar terhadap melaksanakan kewajiban itu mendapatkan taufik. Jadi kalau orang bisa sholat itu dapat taufik. Orang bisa pergi haji dapat taufik. Orang bisa bayar zakat dapat taufik. Apa itu taufik? Taufik, wafaqoi wafiqu, taufik itu artinya apa ya? Mendapatkan kesesuaian antara perintah Allah, taufik. Wasabru alal musibah, dan sabar terhadap musibah itu masubatun, mendapatkan pahala. Wasabru ala adanas mahabbatun, sabar ketika disakiti orang lain itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wasabru alal fakri, kalau sabar lagi bokek, lagi nggak punya, ridho Allah dapat memberikan ridho kepada orang yang sabar itu. Qala sallallahu alaihi apabila terjadi ala abdin terhadap satu hamba musibatun, suatu musibah. Ini Pak, terakhir nih Pak. Fi badani, di dalam badannya, contohnya sakit, pusing, pilek. Saya pilek 3 minggu hilang juga. Kita mau istighfar, ya Allah, minum obat udah, ke dokter udah, air panas udah, nggak minum es udah, kok nggak sembuh-sembuh. Istighfar aja lebih banyak. Astagfirullah, kurang istighfar, kurang bangun malam gitu Pak. Jangan ingat Pak, nih hidup ya 3 minggu pilek orang rapi. Ya iya, tapi yang ngasih siapa? Yang ngasih ujian kan Allah. Kalau kita marah-marah kan nggak nyelesai Pak. Ya berobat udah, minum air panas udah, olahraga udah, belum sembuh juga, apa namanya? Sabar. Nah ini, aumalihi, duitnya hilang, hartanya kurang. ATM kita cek saldo 50 juta. Baru seminggu tinggal 20. 30 kemana? Baru seminggu lagi tinggal 5 juta. Cepet banget ya di duit kita habis. Itu ujian juga. Pas dievaluasi, kemarin bayar anak, SPP, air, cicilan, segala macam. Ya nggak apa-apa, sabar. Awaladi, anaknya rese, anaknya kurang ajar, anaknya tidak soleh, anaknya nggak mau sholat, biasa. Diuji sama Allah itu Pak. Ini ujian waladi, anaknya. Berarti apa? Sabar. Fastak baladari juga bisa menjawab, orang itu ridho menerima diuji anaknya, hartanya, dan apa tadi? Badannya. Kalau ibu yang banget ibu deh, sholat nggak bisa, berdiri nggak bisa, pantat nih kita taruh sakit banget. Pak Sulaiman duduk tahiyat awal dengan tahiyat akhir dia sama. Sebaiknya tahiyat awal seperti itu, tahiyat akhir kakinya. Tapi kata Pak Sulaiman kakinya sakit. Nah udah alasan sakit, beda lagi. Jadi kalau sakit nggak apa-apa Pak. Pak Sulaiman sholat pakai kursi boleh nggak? Pade. Pengurus musola wajib ngadain kursi, wajib. Kayak di Masjidil Haram, Mekah, Madinah, Sunda Kelapa, Bintaro, Bani Umar, ada kursi pendek segini Pak. Itu untuk orang yang badannya gendut-gendut. Jangan ditawari Pak D, adain aja. Kalau ditawari berarti dia doang, jangan. Pada yang sakit belum tentu Pak Sulaiman maksud saya. Jadi Pak D, contoh kita umur 60-70 nanti misalnya nggak bisa rukuk sujud, dimaafkan sama Allah. Kita duduk di kursi kayak di Mekah tuh banyak orang yang begini-begini doang.
Karena pantatnya gede, perutnya gede, rukuk nggak bisa dia. Agak ngeri potensi kayak anak saya itu, Ustaz Haji itu agak ngeri itu badan segitu. Itu bisa nanti ketika sujud napasnya nggak kuat lama. Maka kalau jadi imam, ngimamin jangan panjang-panjang Pak. Udah, kalau jadi imam jangan panjang-panjang, kasihan di belakang keburu kentut, keburu apa tahu. Ya ada ya. Nah, terakhir, Bang Bule, orang yang sabar itu badannya kurang, sakit, hartanya, anaknya diatur susah, disuruh sholat susah, itu kan ujian juga Pak. Sampai yang punya anak, saya juga punya anak. Kita punya anak 4 aja lagunya beda-beda. Anak yang disuruh pesantren susah ya, nggak apa-apa, yang penting dia masih mau sekolah. Doain aja deh Pak. Malam nangis bacaan Fatihah, khususon anak saya sebut Al-Fatihah. Khususon Al-Fatihah lagi untuk siapa? Sebutin aja anak kita, mantu kita misalnya. Nggak apa-apa Pak, bacain Fatihah, tujuannya biar dapat hidayah, biar rajin, biar soleh, biar solihah. Ya Allah, anak saya biar kayak gitu, mudah-mudahan jadi kiai, amin. Digituin aja Pak, anak saya biar gitu, mudah-mudahan jadi profesor. Jangan malah disumpahin, nanti lu seumur hidup nggak bakal dapat kerjaan, seumur hidup lu belangsak umur. Itu doanya kita itu dikabul Pak, doanya orang tua, ibunya apalagi. Kalau ibunya udah keluar air mata Pak, berat urusannya. Jangan sampai bikin air mata ibu. Ini mohon maaf nih, ibu bapak saya udah nggak ada sih. Tapi bapak ibu yang bapak ibunya ada, hati-hati, jangan sampai bikin nangis. Kalau udah bikin nangis itu repot urusannya. Saya Allah akan malu. Malu kalau bapak sudah sabar di hari kiamat. Ayat si balo mizanan. Bapak yang sabar itu akan ditimbang. Nanti amalnya nggak akan ditimbang lagi sama Allah. Allah malu, dia udah sabar banget, ridho sama gua. Kalau saya timbang amalnya, saya malu, kata Allah. Yang kedua, ayun syaralau diwan, atau menyebarkan catatan amal. Semua catatan amalnya, yang kanan, yang kiri, Pak Wawan, karena kita sabar, termasuk mohon izin Pak Wawan yang diuji omong ini sabar yang luar biasa, kita doain Pak, amin. Dan Allah ridho, kesehatan yang sempurna, karena beliau tuh bisa jalan yang bagus Pak ya. Mudah-mudahan nanti jalannya makin bagus, dan Pak Wawan malam minggu bisa bagi waktu ngaji di sini, nanti manggung malam ngaji Ustaz. Enggak apa-apa Pak, ngaji aja di berbagai majelis supaya tambah iman, tambah ilmu, dan bisa memberikan petunjuk bagi kita, amin ya Rabbal. Karena udah isya, mari kita tutup dengan baca istighfar. Astagfirullah Rabbal ya astagfirullah minal khotoya.